Jadi gini guys, aku mau cerita kejadiannya itu ada pada temanku gitu. Ya sebut aja nama temanku itu namanya Vino. Ya jadi pada suatu saat itu dia si Vino lagi nongkrong-nongkrong sama kawannya itu di rumahnya. Itu ada kawannya berdua gitu. Itu udah malam dan mereka bertiga itu lagi ngobrolin tentang musik ya, karena mereka itu memang suka sama musik tuh. Jadi mereka bertiga berencana untuk main latihan ke studio musik. Jadi si Vino minta izin kepada istrinya itu untuk berangkat ke studio untuk main studio itu. Tapi si istrinya Vino ini gak ngebolehin itu, dikarenakan waktu udah menunjukkan jam 21. Ya, ke jam 9 malam itu. Setelah melalui perjuangannya si Vino, bujuk rayunya si Vino itu, pada akhirnya istrinya si Vino ini setuju juga itu. Dengan catatan, dengan syarat itu, dia harus ikut serta, dia harus ikut latihan. Jadi singkat cerita itu mereka berempat berangkat itu. Ada temennya si Vino berdua sama Vino sama istrinya itu. Bujang mereka berangkat pakai sepeda motor itu. Jadi perlu kalian ketahui itu. Jadi tempatnya Vino, si Vino itu adalah di sebuah pegunungan itu, di lereng gunung itu. Jadi desanya itu tertinggi di gunung tersebut itu, di atasnya udah nggak ada desa lagi. Jadi untuk menuju ke tempat studi itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Ya, melalui jalan, kalian tahu sendiri lah, jalan di pegunungan seperti apa itu, desa-desa pelosok, terus ada itu tanah-tanah ngadang, lumayan panjang gitu. Baru desa lagi, baru tanah-tanah lagi gitu. Dari awal perjalanan itu si istrinya Vina itu udah nggak enak perasaannya itu, udah nggak tenang gitu dia itu. Singkat cerita mereka sabarlah di tempat studi tersebut. Jadi di studio tersebut udah jam 9 lebih 20 menit gitu. Dan mereka harus menunggu sampai jam 10 baru bisa masuk. Soalnya masih penuh juga studionya. Jadi mereka menunggu lah sampai jam 10 itu. Baru mereka masuk, mereka main. Dan mereka masih bermain-main dengan tenang, dengan enak itu. Jadi sehabis mereka bermain itu, ya akhirnya dia keluar itu udah pukul 12. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol di luar bentar itu, udah gak terasa itu waktu udah jam 12 lewat 15 menit itu. Jadi mereka memutuskan untuk pulang. Di dalam perjalanan pulang itu, di desa pertama itu ada sebuah balai desa. Dan sampainya di situ itu mereka merasakan bau anjir gak karuan, mau bau busuk itu. Dan tepat beberapa meter dari situ, tiba-tiba motor si Vino mati itu. Mereka masih nyate itu, dikira itu masih ngejek si Vino, dikira kecinya habis itu. Soalnya si Vino pakai motor itu yang speedometer bensinnya udah gak nyala gitu, jadi nggak tahu. Lalu mereka cek bensinnya itu, dan ternyata bensinnya itu masih banyak itu. Lalu mereka nyoba nyalain motornya itu, beberapa kali tetap gak bisa nyala itu. Lalu mereka bingung itu, sambil diotak-atik sama kawannya Fit, no? Sambil sebat dulu mereka gitu, biar agak tenang gitu. Lah sehabis mungkin ada 5 menit itu, habis sebat itu, ada itu kayak lemparan batu itu ngenai spakbor belakang motor tersebut itu, bunyi utak gitu. Tapi anehnya itu sama sekali nggak ada itu bekasnya, di bawah itu ada batu atau apa yang itu nggak ada sekali itu. Gitu. Ya mereka masih bisa berpikir mungkin di situ itu suara itu ada temennya yang jailin atau gimana itu. Ya udah, habis itu sambil coba dinyalain lagi, ternyata habis itu motornya bisa nyala itu dia. Lah habis itu mereka baru coba berangkat lagi tuh.
melewati beberapa desa lagi itu, dan tibalah di tempat itu, tempat kosong yang kosong pula, yang terakhir itu yang agak panjang itu. Emang terkena angker tempat itu. Jadi di situ si istrinya Vina itu gak tahu tiba-tiba teriak itu. Dia bilang gitu, cepat aja, cepat gitu. Katanya dikasih itu motornya itu. Lalu si Vino dikasih itu tepat di pohon, ya di pohon, di samping pohon nangka itu. Teriak keduanya itu, istrinya Vino itu keras sekali teriak. Dia teriak keras sekali itu. Lalu otomatis si Vino juga takut ya, istrinya begitu itu kan. Soalnya dia juga perlu kalian ketahui itu istrinya si Vina itu juga dia indigo gitu. Dia indigo itu dia. Setelah si istrinya Vino itu teriak kedua kalinya yang keras tuh, otomatis si Vino juga seperti itu dia. Jadi dia gas motornya, gas cepet barengan sama tuannya itu cepet-cepet gitu. Dan tibalah dia sampai rumah itu. Dan semenjak itu istrinya teriak kedua itu udah nggak berbicara sama sekali itu. Bahkan sampai rumah itu ditanya itu, udah gak berbicara sama sekali tuh. Dia langsung ke kamar, langsung duduk itu aja. Ya udah sama si Vino ditemenin di kamar bentar gitu. Terus ditanya, disuruh tidur itu sama si Vino. Soalnya ditanya, gak bisa, dia masih game aja itu. Lalu si Vino nyuruh dia tidur. Habis itu si Vino keluar lagi itu, ngobrol sama kawan-kawannya itu. Nah itu kan sampai di rumah itu kita jam setengah satuan malam. Ya setengah satuan malam lebih itu. Lalu si Vino masih ngobrol-ngobrol tuh sama kawannya itu sampai jam 2 lebih juga itu. Lalu gak kerasa itu udah jam 2 lebih, kawan-kawan Vino pada pulang semua itu. Jadi otomatis si Vino masuk ke kamar gitu. Dia liatin istrinya itu. Dan ternyata istrinya si Vino itu masih duduk di tempat semula yang tadi. Jadi selama 1 jam lebih itu ditinggal Vino ngobrol itu, istrinya masih duduk aja itu, masih diem, masih belum bisa ditanya itu. Lalu emosi dong si Vino. Apa nih mas itu? Pokoknya ditanya sama Vino tuh. Baru dia keluar dari mulut dia itu. Dia cuma bilang, kopi, mau kopi. Ya udah sama Vino itu langsung dibikinin itu kopi. Nah itu habis dibikinin itu, kan tahu sendiri kopi kalau habis dibikinin panas, kayak air panas mendidih itu, langsung diminum habis itu sama istrinya itu. Tambah tersisa padahal keadaan air mendidih, air panas itu langsung habis itu. Di situ baru si Vino mulai curiga itu. Ada yang aneh itu. Soalnya istrinya si Vino itu gak pernah dia doyan sama kopi itu. Apa di situ dia minta kopi. Itu. Kopi. Itu katanya. Kopi. Sehabis itu kan si Vino langsung sadar dia gitu. Ini ada yang aneh ini. Lalu si Vino takut ya. Jadi dia bangunin kedua orang tuanya gitu. Perlu kalian tahu itu, jadi si Vino itu masih tinggal bersama orang tuanya juga gitu. Jadi si orang tua Vino bangun gitu, langsung menghampiri istrinya si Vino gitu. Dan pada anehnya itu, waktu orang tua Vino masuk itu wajah istrinya Vino itu udah berubah itu. Di pipinya itu udah kayak ada cakaran warna merah itu. Ada 2 garis gitu. Itu. Terus ditanya udah mulai ngelantur juga gitu. Ditanya namanya itu. Namanya katanya gak bisa disebutin aku. Penting sekali nih ceritanya itu. Terus ditanya itu dari nama itu dari mana tinggalnya gitu. Ya tinggalnya emang itu di daerah yang tempat tadi yang dilewatnya itu, yang angker itu katanya. Terus sama orang tua Vino sama ibunya Vino itu langsung dibacain ayat-ayat Al-Quran.
Habis dari itu dia langsung teriak, dia itu panasan, dia bilang dia panas gitu. Selang beberapa saat ke cerita gitu, si istrinya Vino itu udah mulai sadar itu. Dia kaget gitu. Dia tanya, "Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini ibu kenapa? Kok malam-malam gini ngaji, kakekmu kena di sini?" Gitu. Terus si Vino langsung tanya tuh, "Kamu tadi kenapa?" Gitu. Terus istrinya si Vino itu lalu menjawab, "Gak apa-apa, kita kan tadi itu kan main band gitu, terus pulang. Ini baru aja nyampe rumah itu," katanya. Padahal saat itu jelas-jelas sudah pukul 3 pagi lebih itu. Padahal mereka sampai rumah itu jam setengah satu udah sampai rumah itu. Nah, setelah itu cerita itu, si istrinya Vino itu ternyata dia pas waktu teriak pertama itu, dia melihat sosok wanita pakai kebaya, ada selendangnya itu di pinggulnya gitu, seperti penari gitu, dan katanya itu di wajahnya ada gorisan 2 garis gitu, mas gorisan itu. Dan itu sama persis seperti tadi yang si Vino sama orang tuanya lihat itu di wajahnya istrinya itu. Padahal si istrinya itu belum tahu itu. Kalau wajahnya tadi seperti apa itu belum tahu itu. Jadi sebetulnya itu dari awal itu si istrinya Vino ini itu udah rasa gak enak itu di pikirannya gitu. Nggak tahu sendiri kan kalian itu, dia itu emang indigo soalnya gitu. Jadi mungkin dia lebih peka gitu, udah ngerasain dari awal gitu. Dan dia juga bercerita itu dari awal berangkat ke studi itu udah ngerasain hal-hal yang gak enak itu pasti dalam perjalanan gitu. Entah bau yang gak enak itu atau udah perasaannya apa yang campur aduk ke keluar gitu. Dan juga dia baru cerita juga gitu. Seperti itu juga. Oh ya, tanpa ketahui nih sebetulnya itu kejadiannya itu pas banget di malam Selasa Kliwon ya. Pas di malam Selasa Kliwon. Terus keadaannya itu kejadiannya itu masih istrinya Vino lagi keadaan menstruasi atau haid itu dia. Dia lagi haid. Lalu kita cerita sepenggal cerita dari temanku Vina itu. Kalian boleh percaya gitu tentang adanya seperti itu atau bukan ya. Yang pasti itu kita itu hidup selalu berdampingan gitu. Udah kesimpulannya buat kalian itu kalau misalnya udah ngerasa nggak enak dalam suatu apapun, mau ngerjain apa udah tuh mending nggak usah dilakuin itu daripada kejadian yang kayak gini juga gitu. Oke, terima kasih buat mendengar semuanya itu. Semoga ini cerita menghibur buat kalian itu. Dan jangan lupa selalu bismillah kalau mau kemanapun itu. Oke, saya pamit undur diri guys itu. Makasih buat semua yang udah mendengarkan itu. See you guys, see you.